Keempat Raja Surao, dipimpin oleh Dewa Sura, Rovan. Di jantung Luovan, pencarian Anwang untuk Raja adalah saudara yang sangat setia. Tetapi adik laki-lakinya sekarang terbunuh di bawah hidungnya. Kesal, penyesalan, kemarahan. Dalam sekejap, semua jenis emosi kacau memenuhi jantung, Rovan, Sura, dan bagian bawah pembunuhan juga meroket. Jiang Yan. Jantung Luovan menjerit, dan penguasa darah di tangannya sudah mati. Cahaya mata merah darah segera membengkak, dan penguasa berdarah itu terbang ke kaki Luovan. Penguasa darah, mengejar Jiang Yan. Kemudian, Qin Yu tidak akan membiarkan Dewa Shuro berurusan dengan Jiang Yan. Luovan mencapai batas dari saat istirahat, dan bergegas keluar dengan sangat cepat. Namun, itu hanya sekitar 2 atau 3 meter. Luovan merasa seperti sedang memukul batu yang keras. Luovan menabrak penghalang ruang angkasa yang dibentuk oleh momen Qin Yu. Luovan merasa sedikit pusing, tetapi ketika Luovan siap menerobos penghalang ruang angkasa, dia menemukan bahwa depan dan belakang, atas dan bawah, kiri dan kanan, semua arah memiliki kekuatan penghalang yang dibentuk oleh ruang. Luovan Wan diikat oleh sangkar. Itu hanya dapat dipindahkan dalam kisaran kecil 1 atau 2 langkah. Qin Yu, pasti Qin Yu. Luovan tiba-tiba memikirkan Qin Yu bisa menjebaknya. Kecuali Qin Yu tidak memiliki orang lain, Luovan saat ini, sama seperti singa yang mengamuk yang terperangkap. Luovan tidak bisa membantu tetapi memalingkan kepalanya dengan cara marah untuk melihat jubah hitam Qin Yu berdiri di voli tidak jauh. Qin Yu memegang pistol salju yang tersisa saat ini, melihat Luovan saat dia kedinginan, tapi tidak bergerak. Luovan, jangan lupa perjanjian yang baru saja kita mulai. Suara Qin Yu berdering di benak Suragat, Rovan. Jika kau ingin melakukannya, itu memaksaku untuk melakukannya denganmu. Luovan menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang dingin tertuju pada Qin Yu untuk sementara waktu. Penghalang ruang. Luovan memandang Qin Yu, tetapi hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Menurut Luovan, ruang telah beku pada saat ini. Tidak mungkin menggunakan kekuatan ruang untuk mengikat orang lain. Namun, Qin Yu melakukannya. Dan kekuatan untuk mengikat ruangnya, Luovan sendiri tidak bisa merasakan. Sebagai Raja Dewa yang mengendalikan hukum antariksa, ia tidak bisa merasakan kekuatan ruang. Kedengarannya konyol, tapi inilah kebenarannya. Aturan ruang ini bukan hukum ruang saya. Qin Yu tersenyum dalam hatinya. Ia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Luovan memandangi pistol salju yang diborgol di tangan Qin Yu, dan sisa pistol salju telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa lebih dari sekali. Apakah itu di cagar alam Kutub Utara, atau di Laut Cina Selatan, dengan beberapa kaisar agung? Kekuatan sisa senjata salju telah terungkap. Kekuatan serangan harus lebih kuat daripada milikku, dan kamu dapat mengontrol kekuatan ruang khusus untuk menahanku pada saat ini. Secara khusus, dia juga bisa berteleportasi. Luovan merasakan jantungnya sakit. Risen memberitahu Luovan bahwa dia tidak bisa menyingkirkan perbudakan Qin Yu. Kecil, maaf, Luovan berkata dengan lembut di dasar hatinya. Pada akhirnya, Luovan memilih diam. Tidak ada gunanya untuk digunakan sendiri, tetapi itu akan membuat Qin Yu dan Xiu Lohai benar-benar berlawanan. Hal semacam ini yang tidak ingin dilihat Luovan. Sebagai seorang pemimpin, pertama-tama Anda harus mempertimbangkannya untuk orang yang hidup. Qin Yu, aku tidak akan menembak. Hanya, jika Jiang Yan sekali lagi menembak orang yang memperbaiki Luo Hai, maka kita tidak akan mati. Dewa Shuro Wang Luovan tahu suara itu. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Meyakinkan, Paman Su tidak akan membunuhmu lagi di Surahai. Qin Yu mengatakan bahwa suara para dewa menjamin. Segera, tatapan acuh tak acuh Qin Yu menjauh dari tubuh Dewa Sura, dan menatap langsung ke arah Jiang Yan. Jiang Yan memiliki bekas darah di sudut mulutnya saat ini, tetapi lukanya tidak serius. Jantung Qin Yu, yang menggunakan kekuatan ruang untuk mengamati pertempuran, jelas tahu bahwa ini adalah cedera yang disebabkan oleh dua pedang pendekar kekuatannya sangat besar. Ini benar-benar luar biasa. Qin Yu tersenyum dan melihat serangan Jiang. Penggunaan waktu dan laju alir Jiang Yan sesederhana batas-batas. Tubuh Jiang Yan ada di mana-mana, dan laju aliran waktu secara alami berubah terus-menerus. Waktu dan ruang berubah, kecepatan Jiang Yan juga sangat berbeda.
Sangat sulit bagi 8 kaisar besar untuk mengejar Paman Su. Raja Sura, meskipun dia juga menyadari keheningan waktu, tapi dia tidak sebagus Paman pada waktunya. Hati Qin Yu diam-diam menghakimi. Akselerasi waktu, semakin banyak kelipatan akselerasi, semakin tinggi pencapaian dalam akselerasi waktu. Ketika percepatan waktu beberapa mencapai batas, itu adalah puncak. Lebih jauh lagi, waktunya diam. Adapun cara menggunakan akselerasi waktu, itu adalah pengalaman. Misalnya, waktu yang sama dapat dipercepat hingga 1.000.000 kali. Namun, beberapa orang hanya akan mempercepat 1.000.000 kali dalam keadaan kaku, tetapi Paman akan dengan terampil mengubah tingkat percepatan waktu untuk mencapai berbagai hasil yang cerdik. Ini adalah pengalaman, atau bakat tempur. Jiang Fan, Zhou Huo, Duan Muyun dan 8 kaisar lainnya, hatinya sangat rumit saat ini. Mereka tidak berpikir bahwa ada Supermaster di 8 Protoss yang bisa dibandingkan dengan Raja Shuro. Waktu diam. Kekuatan magis ini, mereka ingin punya mimpi. Namun, sekarang berada di tangan Jiang Yan. Kakak kedua hati Jiang Fan seperti menjatuhkan botol rasa 5 rasa, asam, pahit dan pedas terlintas dalam pikiran. Saya melihat ada banyak aliran di langit yang berkabut, dan lintasan penerbangan Jiang Yan cepat dan elegan. Banyak dewa biasa takut pada Jiang Yan, tetapi ketika mereka melihat serangan Jiang Yan oleh sumbernya. Ketika saya terluka, saya terbang sepanjang waktu, dan saya siap untuk menembak. Tiba-tiba, Jiang Yan mengatur lintasan yang hampir sempurna, dan langsung pergi ke Kaisar Lei, dan wajah Zamrud berubah. Segera, dia menunjukkan semua cara untuk menjadi gila dan menyerang Jiang, dan dia menghancurkan 8 pedang dalam satu napas. Hindari dengan kecepatan yang sangat cepat. 8 pendekar pedang, ini adalah batas serangan Huangpu Lei yang paling kuat. Ke-8 pedang ini seperti jaring, dan Jiang Yan dihentikan. Hampir semua dewa dan raja menonton Jiang Yan, lihat bagaimana Jiang Yan dapat menangani pedang ini. Di mata para dewa itu, Jiang Yan harus melambat bahkan jika dia tidak terluka. Jiang Yan tersenyum, seolah-olah dia tidak melihat 8 ilmu pedang, seluruh orang, jika disinkronkan ke ruang paralel lain, benar-benar melewati 8 ilmu pedang, dan tidak terluka. Melangkah ke ruang lain. Tentu saja tidak. Semua dewa di lapangan bukan manusia biasa, mereka semua dapat melihat bahwa itu adalah aplikasi, akselerasi waktu, yang hampir indah ke puncaknya. Namun, lebih dari 8 ilmu pedang Jiang Yan membuatnya jauh dari Huangpu. Hebat. Huang Haolei memandang Jiang Yan Fei pergi, tidak bisa tidak mengagumi. Ayo pergi, kita masih mundur, Jiang Yan ini tidak baik untuk ditangani. Huang Yulei mengatakan kepada Kaisar untuk tetap berada dalam wewangian, kali ini, Kaisar Lei mengakui kesenjangan yang hampir tidak dapat diatasi dengan Jiang Yan. Mata aroma Huang Fu selalu menatap Jiang Yan. Kakak, kekuatan Jiang kuat, tetapi Anda tidak melihatnya. Jika ia menolak serangan satu sumber, apakah cederanya akan lebih berat? Huang Fu masih tidak menyerah. Ayo pergi, jangan berpikir tentang hal itu, kamu tidak melihat Qin Yu selalu di samping aku bisa melihat jika Jiang Yan tidak bisa menolaknya, diperkirakan Qin Yu akan membantu Jiang Yan. Huang Haolei membujuk. Qin Yu. Huang Fu tetap berada di saluran dari saluran itu. Kakak laki-laki, apakah Anda tidak melihat bahwa Qin Yu sedang menghadapi jalan buntu dengan Dewa Shuro? Qin Yu tidak bisa menembaknya. Sekali ia menembak, Sura juga akan menembak. Jadi jangan khawatir tentang situasi Qin Yu. Terlebih lagi, Qin Yu memiliki persahabatan dengan kami. Bahkan jika itu ditembak, itu seharusnya tidak membunuh kita. Huang Fulei tertawa dan tertawa. Anda harus membunuh seseorang, Paman, dan orang-orang masih akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda jika ini didengar oleh Qin Yu, itu pasti akan mencibir. Karena suara siulan tajam dari penerbangan yang sangat cepat itu, suara teriakan itu terus terdengar, tetapi suara siulan tiba-tiba berhenti, dan suaranya menghilang lagi. Semua orang mengerti bahwa Jiang Yan telah menampilkan, waktu masih. Pisau yang kokoh sangat dingin, dari atas ke bawah, melewati lelaki tua berjubah hijau, Jiang Yan tampaknya tidak melakukan apa-apa, terus terbang ke depan. Waktu telah menghilang, dan lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba bergerak. Saya melihat bahwa jubah tua dari tubuh lelaki tua itu terbelah dari atas kepala ke selangkangan, dan mereka terbelah menjadi dua secara langsung.
Organ-organ internal berdarah dari tubuh kecoa. Aliran jongkok keluar, dan seluruh orang itu terbagi menjadi dua bagian dan jatuh dari langit. Adapun semangat sejati pria tua dalam jubah hijau, dia sudah dihancurkan oleh pisau. Dewa lain sudah mati. Banyak raja dewa juga khawatir tentang adegan ini, kekuatan Jiang Yan terlalu kuat, dan ada Hong Menglimbau kelas 1, kecepatan 8 orang suci besar tidak sebagus Jiang Yan. Raja dewa yang sudah mati ini harus menjadi raja yang tersembunyi. Qin Yu melirik jubah hijau tua lelaki tua itu. Hati Qin Yu dapat memikirkan Jiang Yan melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Yang ingin dilakukan Jiang Yan adalah membunuh untuk mengejutkan satu sama lain. Jika musuh terus mengejarnya, maka Jiang Yan akan terus membunuh satu persatu, membunuh pihak lain dengan gentar, membunuh pihak lain tanpa percaya diri. Bahkan, objek yang dibunuh oleh Jiang Yan juga selektif. Dari kelahiran para dewa, hingga sekarang 102 triliun tahun, Jiang Yan termasuk dalam 8 protos utama. Karena itu, sebagian besar keluhan bersamanya berasal dari pihak yang berpengaruh. Tentu saja, di antara 8 protos besar, ada juga beberapa yang memiliki hubungan buruk dengan Jiang. Jiang Yan sekali lagi mengandalkan knife pisau Luo Yu, dan, waktu masih, untuk menolak 2 pisau berwarna-warni. Meski begitu, Jiang Yan masih merasa tubuh berjalan melalui guntur dan kilat, dan darah langsung mengalir keluar dari tenggorokan dan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mata Jiang Yan menyapu. Tiba-tiba Jiang Yan mengunci aroma kaisar dari kejauhan. Dari tembakan Jiang Yan hingga saat ini, aroma kaisar telah berjongkok tidak jauh, selalu siap berlutut. Kaisar telah menyimpan dupa, aku telah menyelamatkanmu 2 kali. Suara Dewa Jiang Yan terdengar di jantung wangi kaisar. Aroma kaisar mengharumkan seluruh orang, dan meskipun dia melihat Jiang Huahua sebagai Streamer, dia bergegas langsung ke arahnya. Bahkan, dari awal hingga sekarang, Jiang Yan memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh kaisar. Namun, Jiang Yan memandangi kaisar dan membiarkan dupa menjadi milik 8 protos utama, sehingga Jiang Yan selalu terbang ke jalan lain dan menyelamatkan hidupnya. Tapi Jiang Yan tahu, dia adalah raja dari 8 protos utama, tetapi para dewa dari 8 protos, kecuali Duan Muyu dan Jiang Xing, yang lain bersemangat untuk pindah, dan kadang-kadang bersiap untuk membunuhnya. Jiang Yan akhirnya merasa bersalah dan tidak lagi menganggap bahwa pihak lain adalah salah satu dari 8 protos. Kaisar terkejut dan tertegun. Pada saat itu, dia melambaikan tangannya dan melihat beberapa pita hijau terbang ke arah jahe. Ada pria dingin di mata Jiang Yan, dan bibirnya bergerak dengan lembut. Waktu masih. Pita hijau yang terbang berhenti terbang, dan keharuman kaisar tetap tidak bergerak. Liang Xiang Huangpulei, yang sudah lama mundur ke kejauhan, tidak bisa menunggu untuk penyelamatan. Dia hanya bisa melihat kilat Jiang Yan terbang dari aroma kaisar. Setelah beberapa saat, keheningan waktu menghilang, dan tubuh Zamrud tetap jatuh tak berdaya dari udara. Shen Tuyin, Duan Murufeng, Putai Tu, Tang Yu dan banyak raja protos lainnya memiliki kejutan di hati mereka. Jiang Yan akhirnya mendapat dukungan dari Raja 8 protos utama. Paman Su. Melihat adegan ini, Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Qin Yu telah melihat bahwa efek Jiang Yan pada trik ini telah tercapai. Tidak hanya sisi yang berpengaruh, tetapi juga beberapa raja yang tersembunyi, bahkan para dewa dari 8 proto besar tidak berani mendekat.